sekolah itu punya kewenangan dan tanggung jawab untuk menerjemahkan kerangka yang ada di pusat ini menjadi kurikulum operasional. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast Dijan PAUD Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitri Asari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melalui swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai satu topik yang belakangan ini sedang viral, yaitu mengenai kurikulum Merdeka. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Aninito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Apa kabar Pak Aninito? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu berkenan mengunjungi kami di studio untuk berbincang-bincang dengan Sobat Belajar mengenai topik yang sedang hangat nih Pak di masyarakat. Akhir-akhir ini banyak nih Pak pertanyaan di masyarakat mengenai kurikulum yang belum lama ini launching ya Pak ya, beberapa hari yang lalu, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, untuk mengobati rasa penasaran masyarakat juga Sobat Belajar yang sedang menonton di rumah ini, nanti kami mohon agar diberi pencerahan gitu ya Pak ya seputar kurikulum Merdeka ini. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh tentang kurikulum Merdeka, Kemdikbudristek ini kan sudah menyediakan 4 jenis kurikulum pilihan ya Pak ya untuk diterapkan di satuan pendidikan atau sekolah di semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk SLB. Bisa tolong disebutkan nggak Pak 4 jenis kurikulum pilihan itu tadi dan mohon dijelaskan juga secara singkat. Oke, ya terima kasih. Ini memang topik yang sedang banyak dibicarakan. Iya Pak. Beberapa waktu yang lalu Mas Menteri membuat pengumuman tentang opsi-opsi kurikulum ini, dan betul ini kita tawarkan untuk semua satuan pendidikan, semua jenjang, dan juga untuk madrasah juga. Jadi mulai dari PAUD sampai dengan SMA, SMK, termasuk sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemenak, madrasah-madrasahnya. SMK, madrasah juga bisa ya Pak yang Betul, menerapkan ya. ya. 4 kurikulum itu apa saja, gitu kan? Yang pertama jelas kurikulum 2013. Oke. Yang kedua adalah kurikulum darurat atau kurikulum kondisi khusus. Oke. Ini sebenarnya kurikulum 2013 yang kita sederhanakan Oke. dari BSKAP, dari Kemdikbudristek. Yang ketiga, ini kurikulum Merdeka. Yang keempat sebenarnya adalah penyesuaian yang dilakukan secara mandiri oleh setiap sekolah. Jadi sekolah kita beri opsi untuk melakukan penyederhanaan secara mandiri dari 3 kurikulum yang ada. Oke. Ya, atau basically dari K13 dan kurikulum Merdeka, itu mereka boleh melakukan penyederhanaan secara mandiri. Oke. Kira-kira begitu, dan mungkin sedikit latar belakang kenapa kita memberikan opsi kurikulum ini ya. Di awal pandemi dulu, kita melihat bahwa perlu ada penyesuaian-penyesuaian karena sekolah tatap muka ditutup, guru harus melakukan adaptasi yang luar biasa, Betul, Pak. murid juga, orang tua juga. Salah satu yang mereka hadapi adalah banyaknya materi yang harus diajarkan. Dalam kondisi normal pun ini sesuatu yang tidak Iya, mudah iya, Pak, ya, untuk betul. dilakukan, apalagi dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi. Karena itu kita bergerak cepat untuk menyederhanakan, memangkas materi yang ada di kurikulum 2013 itu, kita pilih mana yang esensial di tiap pelajaran, kita integrasikan, kita sintesis gitu ya. Sehingga ada pengurangan itu sekitar 40-60% tergantung mata pelajarannya. Nah, menariknya setelah setahun berlangsung, kita ngecek, kita lakukan studi, kita bandingkan anak-anak yang sekolahnya menggunakan kurikulum 2013 yang penuh, dan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat atau kondisi khusus. Ini ada sekitar 30% sekolah di Indonesia yang memilih menggunakan kurikulum khusus ini. Ternyata dari sisi hasil belajar literasi dan numerasi mereka,
anak-anak di sekolah yang menggunakan kurikulum kondisi khusus, kurikulum darurat itu jauh lebih bagus. Oh, justru meningkat ya Pak ya Justru kualitasnya. meningkat. Belajar seolah-olah lebih sedikit materinya, tetapi hasil belajarnya lebih bagus. Oke. Nah, ini menunjukkan apa yang sebenarnya sudah kita duga sejak lama. Kalau guru itu diberi waktu untuk lebih memperhatikan pembelajaran, proses belajarnya, memberi umpan balik yang bermakna untuk anak-anak, dan tidak terlalu terbebani dengan mengejar Administrasi begitu ya Pak ya? administrasi dan ketuntasan materi betul, gitu. Kalau materinya banyak banget kan ada beban untuk ini kurikulumnya masih Jadi banyak nih lebih yang belum mengejar diselesaikan. kuantitasnya ya Pak ya? Lebih ngejar kualitas dan itu betul-betul terlihat gitu. Terutama untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah. Jadi kalau anak-anak yang di rumah nggak ada fasilitas Oh, iya, belajar, betul, Pak. terbatas, otomatis mereka itu lebih terdampak karena pandemi. Iya, kuotanya nggak ada ya Pak. Belum yang Kuotanya di susah. jaringannya susah ya Pak ya, daerah Betul. 3T mungkin. Kalau sekolahnya menggunakan kurikulum kondisi khusus, kurikulum darurat, hasilnya itu jauh lebih bagus dibandingkan yang sekolahnya menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Nah, ini yang kita lanjutkan di dalam kurikulum prototipe. Salah satu, nanti kalau kita bicara ke situ ya, ini salah satu ciri kurikulum prototipe adalah materinya kita pangkas, kita fokuskan pada yang esensial. Ya, nanti kita bicara tentang prototipe lagi Pak. Nah ini terkait masih kurikulum merdeka, ini kan kurikulum merdeka ini salah satu pilihan ya Pak ya dari tadi 4 pilihan jenis kurikulum yang bisa diterapkan sekolah. Nah kurikulum merdeka ini sebetulnya definisi konsepnya seperti apa sih Pak? Ada beberapa ciri yang menjadi kekhasan dari kurikulum merdeka. Tadi sempat disebutkan kurikulum prototipe itu ya, itu nama lama dari kurikulum merdeka. Kurikulum prototipe itu ya kurikulum merdeka. Ketika tahun 2021 kemarin kita uji cobakan di sekolah-sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Nah sekarang setelah diluncurkan Mas Menteri, namanya udah nama resminya kurikulum merdeka. Itu jadi ganti nama aja ya Pak ya? Ganti nama aja. Sebenarnya sama, ada perbaikan-perbaikan, penyesuaian berdasarkan evaluasi di tahun pertama itu. Tetapi pada dasarnya sama. Ada 3 ciri atau karakteristik utamanya. Yang pertama, kurikulum merdeka itu lebih fokus pada materi esensial. Ini melanjutkan filosofi, melanjutkan prinsip yang kita terapkan di kurikulum darurat kemarin. Materinya nggak usah kita bikin terlalu banyak dari pusat, supaya guru lebih banyak waktu untuk fokus pada proses belajarnya, ya, kualitas dibandingkan kuantitas gitulah kira-kira. Dengan materi lebih sedikit, kita bisa mendorong guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, yang banyak diskusinya, banyak berargumentasi, berdebat, yang kolaboratif, gitu ya, yang orientasinya itu pada problem, bikin karya bersama. Ini metode pembelajaran yang lebih menyenangkan buat anak. Interaktif ya Pak ya? Lebih interaktif, lebih aplikatif. Biasanya anak-anak lebih senang juga, seperti ini lebih seru. Tapi yang seperti ini butuh waktu. Kalau materinya terlalu banyak, susah untuk menerapkan metode pembelajaran yang seperti ini. Jadi itu satu ciri pertamanya ya. Materinya fokus pada yang esensial, supaya pembelajarannya itu bisa lebih interaktif, lebih menyenangkan, lebih mendalam. Ciri yang kedua adalah fleksibilitasnya. Kurikulum merdeka ini dirancang supaya sekolah punya kebebasan lebih untuk merancang kurikulum di tingkat sekolahnya. Sebenarnya di Indonesia ini kita menganut 2 sistem kurikulum, 2 level kurikulum. Yang kita tetapkan di pusat itu hanya kerangka dasar seharusnya. Sekolah itu punya kewenangan dan tanggung jawab untuk menerjemahkan kerangka yang ada di pusat ini menjadi kurikulum operasional. Pengembangannya di sekolah berarti ya Pak? Pengembangannya di sekolah supaya anak-anak itu belajar dengan materi, dengan
kecepatan, dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul, karena berbeda-beda ya Pak ya. Antar Kecepatan sekolah, memahami antar anak pun berbeda gitu ya. betul, antar sekolah Oh iya berbeda. betul. Sekolah yang ada di pegunungan dengan di pesisir, Dengan di kota gitu ya. dengan di kota, materi yang relevan untuk anak-anak itu Betul. pasti berbeda gitu ya. Belum lagi, apalagi di tingkat anak-anak gitu, kecepatan belajarnya, minatnya juga juga berbeda. Karena itu sekolah itu harus diberi ruang untuk menyesuaikan kerangka yang di nasional yang kita wajibkan itu ke tingkat sekolah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini kurikulum Merdeka itu Oke. secara sengaja dirancang memberi banyak keleluasaan, kebebasan ini. Makanya namanya kurikulum Merdeka gitu ya. Misalnya jam mengajar, jam pelajaran yang sebelumnya itu dikunci per minggu. Matematika harus sekian jam per minggu, bahasa Indonesia sekian jam per minggu, agama sekian jam per minggu. Sekarang kita kuncinya per tahun. Jadi sekolah bisa meramu sendiri mata pelajarannya itu, bulan pertama itu bisa fokus ke proyek bahasa Indonesia dan IPS misalnya. Oke. Bulan kedua matematika dan IPA misalnya digabungkan gitu ya. Itu bisa dilakukan karena kita kuncinya setahun gitu. Sekolah bisa meramu sendiri-sendiri. Oke, jadi benar-benar disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik ya Pak ya. Betul. Oke. Ya, itu ciri yang kedua tadi ya, Oke. kebebasan, fleksibilitas. Yang ketiga, kita juga menyediakan banyak perangkat ajar yang bisa dipakai oleh guru untuk menerapkan kurikulum ini. Jadi yang kita sediakan bukan hanya buku teks. Biasanya kan kurikulum identik dengan buku baru. Gitu Iya, ya. betul. Ini tentu tetap kita sediakan. Buku-buku teks secara digital itu kita sediakan yang baru. Tetapi di luar buku teks ada banyak hal yang kita berikan juga kepada guru untuk menerapkan kurikulum ini. Misalnya ada modul-modul yang kita siapkan, ada perangkat assessment juga. Jadi guru bisa menggunakan tes-tes literasi, tes numerasi yang kualitasnya bagus, yang terstandar, yang kita buatkan dari pusat. Tapi mereka menggunakannya sesuai dengan keperluan. Kapan dan Oke. bagaimana menggunakannya bisa mereka atur sendiri. Kalau guru menggunakan bahan ajar selain dari yang disediakan oleh pemerintah pusat gimana Pak? Diperbolehkan nggak sih Pak? Itu justru diharapkan gitu ya. Yang kita Oke. sediakan itu adalah sebenarnya perangkat minimum. Oke. Gitu. Tapi ini sekarang kita sediakan dalam jumlah dan ragam yang jauh lebih banyak. Oke. Dan seperti diumumkan oleh Mas Menteri kemarin, ini kita sediakan melalui perangkat digital. Oke. Ada aplikasi atau platform yang namanya Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu guru bisa, kalau belum, silahkan mengunduh di Play Store atau di websitenya juga, ada versi website juga. Nah, di sana Bapak Ibu bisa eksplorasi berbagai materi ini, perangkat-perangkat ajar ini, modul, tes-tesnya, itu secara gratis tentu saja, secara bebas. Tapi mungkin ada sekolah-sekolah yang direkomendasikan tahun ini belajar dulu. Tidak secara keseluruhan mengganti kurikulumnya, tetapi mencoba beberapa aspek, beberapa Oke. komponen dari kurikulum Merdeka.